Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa kekuatanku channel Minggu 25 Desember 2022. Hari ini kita merayakan Hari Raya Natal. Doa dan permenungan kita hari ini akan bersama dengan para suster yang bertugas di Komunitas Magnificat Yogyakarta. Doa akan bersama dengan saya, Suster Maria Salva PRL. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRL dengan tema Terang itu telah datang. Dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita mempersiapkan diri, membuka hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus. Tidak apa-apa, nanti dipotong. Datanglah ya Roh Kudus dari surga mulia, lawatilah umat-Mu dengan cinta-Mu mesra, penuhi hati kami. Jadi tempat tinggal-Mu, pengajar maha bijak, Bapa Kau melarang, geram menuntun jiwa. Kuatkan hati kami, lawan godaan setan, dan setia padamu. Penghibur yang sejati, penuhi jiwa kami, yang dambakan kasih-Mu. Berikanlah damai-Mu, kuduskan hidup kami, jadi saksi-Mu benar. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, inilah saatnya Engkau memperlihatkan kebaikan dan kesetiaan-Mu dalam diri Yesus Almasih, Sabda-Mu yang menjadi manusia. Semoga ia merupakan kabar gembira bagi semua orang di dunia ini, dan mampukanlah kami untuk dapat mengamalkan kasih dan kebaikan itu di hadapan sesama kami dalam pelayanan kami setiap hari. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai ayat 18. Firman yang telah menjadi manusia.
Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terang itu telah datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini, kita orang Katolik di seluruh dunia tentu merayakan hari raya Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Selama 4 minggu dalam masa Advent, kita menjalaninya dengan penuh penantian. Kita tentu sudah mempersiapkan diri selama masa penantian itu untuk menyambut kedatangan Sang Immanuel, Allah beserta kita. Dalam masa penantian itu, tentu kita masing-masing dengan caranya sendiri mempersiapkan diri kita dengan berbuat kasih, berbuat kebaikan bagi sesama kita. Maka tanpa ragu dan bimbang, pada hari ini berani kita menyatakan bahwa hati kita telah siap sedia untuk menyambut dan menerima terang itu. Berbicara mengenai perayaan Natal, tentu setiap tahun kita alami, di mana ditandai dengan persiapan kita yang sedemikian rupa, mulai dari persiapan bersih-bersih rumah, persiapan membeli baju baru, persiapan dalam membuat kue, bahkan dekorasi di gereja, di rumah, atau di mana saja
dengan pernak-pernik Natal, pohon Natal maupun kandang Natal. Semuanya itu wajar-wajar saja, dan semuanya itu bukan sebagai satu bentuk kita mau pamer, tetapi itu menjadi ekspresi kita bahwa kita siap menyambut Sang Terang yang telah datang. Setiap kita dengan caranya sendiri mengungkapkan sukacita dan kegembiraan kita ketika menyambut hari Natal. Yang ada di rantau bergegas segera pulang untuk bisa merayakan Natal bersama keluarga di kampung halaman. Berkumpul bersama sanak saudara yang mungkin sudah sekian lama tidak berjumpa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa makna Natal itu juga menjadi pemersatu bagi kita. Makna Natal juga menjadi perdamaian bagi kita. Mungkin dalam perjalanan hidup di hari-hari kemarin, terkadang kita ada salah kata, baik dalam perbuatan, tutur kata kita yang mungkin menyinggung dan menyakiti hati sesama. Maka dalam momen Natal ini juga menjadi momen perdamaian bagi kita dan sesama-sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa terang itu telah datang. Firman yang mulanya bersama dengan Allah kini telah menjadi manusia. Firman itu telah datang dan tinggal bersama-sama dengan kita. Maka di hari raya Natal ini, marilah dengan penuh sukacita kita membuka palungan hati kita, menerima Sang Terang, Sang Firman yang telah menjadi manusia untuk datang dan tinggal dalam palungan hati kita. Kita boleh mempersiapkan segala macam sedemikian rupa, tetapi jangan lupa menyiapkan palungan hati kita untuk tempat terbaringnya Sang Immanuel, Allah beserta kita. Mari dalam sukacita Natal kita menyambut Sang Immanuel dan membawa kasih dan terang itu kepada sesama yang akan kita jumpai dalam kehidupan kita. Salam damai Natal, bahagia tahun baru. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan bagi perdamaian di antara umat manusia. Ya Bapa, semoga tercapailah perdamaian bagi umat manusia, bukan perang melainkan kebahagiaan, bukan penderitaan melainkan kegembiraan, dan bukan pula kesedihan. Semoga kami umat-Mu senantiasa mengamalkan kebaikan-Mu dengan saling mengasihi satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk sama saudara-saudari kita yang saat ini sedang menderita sakit. Kita mohon semoga dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka senantiasa membawa sukacita dan kegembiraan, dan mereka pun boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk diri kita masing-masing, ya Bapa, semoga suasana perayaan Natal tidak menyebabkan kami melupakan mereka yang terpencil dan menderita, melainkan dengan sukacita Natal ini kami mampu membawa kebahagiaan di antara mereka teristimewa, mereka yang miskin dan terlantar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.